Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak saleh, halo anak salehah. Apa kabar semuanya? Berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Stay at home, stay healthy. Kita masih belajar dari rumah ya. Di video ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, kebersamaan di sekolah. Kebersamaan di sekolah. Egi adalah siswa kelas 2 di SD Negeri Angkasa 2. Siswa kelas 2 hidup rukun. Hari ini mereka mengadakan kerja bakti membersihkan sekolah. Mereka melakukan bersama-sama dengan kegembiraan. Mereka tidak membeda-bedakan teman. Menceritakan isi fabel. Nah, kalian sudah membaca cerita tentang fabel ya? Fabel merupakan salah satu cerita fiksi. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kita harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya mengetahui tokoh dan peristiwa yang terdapat dalam fabel. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Menentukan nilai pecahan. Perhatikan gambar di samping. Banyak penghapus ada 4 buah. Banyak penghapus berwarna abu-abu ada 1 buah. Jadi nilai pecahan yang menyatakan banyak penghapus berwarna abu-abu dibandingkan semua penghapus adalah 1/4. Gerak dasar tari kupu-kupu. Bentangkan selendang dengan tangan ke samping, lalu kepakkan tangan kalian. Berlari-larilah kecil ke depan, kepala menghadap ke depan, lalu menoleh kanan dan menoleh kiri. Berjalan dan berputar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang. Nah, itu dia adalah gerak dasar tari kupu-kupu. Kalian bisa menambahkan gerakan-gerakan lainnya ya. Keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putra. Di sekolah ada juga murid putri atau perempuan. Dedi dan Jonas termasuk murid putra. Mereka memakai celana seragam ke sekolah. Rambut mereka pendek. Di sini ada gambar Mei dan Putri, termasuk murid putri atau murid perempuan. Mereka memakai rok seragam ke sekolah. Mereka perempuan, biasanya rambutnya diikat. Ada juga murid perempuan yang menggunakan jilbab atau kerudung. Fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau khayalan. Pada fabel, tokoh ceritanya adalah hewan yang memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Di antaranya
Nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. Yang kedua, panggilan keluarga, seperti kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga. Contohnya bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Selanjutnya, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Yang keempat, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putri, sekolah ada juga murid putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Hal-hal yang dilakukan di sekolah. Kebersihan kelas harus selalu dijaga. Kelas yang bersih, nyaman untuk belajar. Setiap hari kelas harus selalu bersih. Para siswa dibentuk regu piket. Setiap regu piket ada siswa laki-laki dan ada juga siswa perempuan. Regu piket bertanggung jawab atas kebersihan kelasnya. Kelas dibersihkan setiap pagi atau setiap kalian masuk sekolah. Ada yang menyapu ruang kelas, ada juga yang membersihkan papan tulis. Para siswa saling bekerja sama. Ketika jam belajar dimulai, kelas telah bersih. Para siswa nyaman dalam belajar. Menyatakan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar satu murid laki-laki atau satu murid putra dan 3 murid putri. Berdasarkan gambar, dapat kita ketahui banyak semua siswa ada 4 orang. Banyak siswa yang memakai topi ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa yang memakai topi dibandingkan dengan semua siswa adalah 1/4 atau 1/4. Yang kedua, banyak siswa perempuan ada 3 orang. Banyak siswa perempuan berkacamata ada 1 orang. Pecahan yang menyatakan banyak siswa perempuan yang berkacamata dibandingkan semua siswa perempuan adalah 1/3 atau 1/3. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Nah, di pulau atau kepulauan Sumatera terdapat suku Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Di Pulau Jawa terdapat suku Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Di Pulau Kalimantan ada suku Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. Di Pulau Sulawesi ada suku Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Di Pulau Papua ada suku Asmat, Dani, Kowi Ai, Organi, dan Mairasi. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Sasak, Sumba, Rote, Flores, dan Sumbawa.
Menyatakan pecahan sebagai bentuk keseluruhan. Perhatikan contoh ya. Banyak semua gelas ada 2. Banyak gelas berisi air ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak gelas berisi air dibandingkan semua gelas adalah 1/2. Banyak semua kursi ada 3. Banyak kursi yang diduduki ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak kursi yang diduduki dibandingkan semua kursi adalah 1/3. Banyak semua buah di piring ada 4. Banyak apel ada 1. Pecahan yang menyatakan banyak apel dibandingkan semua buah di piring adalah 1/4. Keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di sekolah. Makanan atau minuman kesukaan setiap orang itu berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain ya. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Walaupun berbeda, kita tetap dapat saling berbagi. Menceritakan isi fabel. Biasanya, fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah 1. Gambar hewan yang terdapat dalam gambar. 2. Kegiatan yang dilakukan dalam gambar. 3. Ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. 4. Urutan cerita sesuai gambar. Menceritakan kembali isi fabel. Di dalam fabel berisi berbagai peristiwa yang dialami hewan. Untuk dapat menulis kembali isi fabel, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Bacalah fabel dengan seksama. 2. Catat setiap peristiwa penting yang terjadi. 3. Urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita. Membuat gambar sesuai nilai pecahan. Untuk membuat gambar yang menyatakan suatu pecahan, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Buatlah sebuah gambar utuh. 2. Bagilah menjadi beberapa bagian yang sama besar, sebanyak penyebut pecahan. 3. Arsirlah bagian gambar sebanyak pembilang pecahan. Perhatikan contoh. Buatlah satu gambar yang utuh. Gambar lingkaran. Bagilah gambar menjadi 4 bagian yang sama besar, seperti angka yang ada pada penyebut atau 4. Selanjutnya, arsirlah satu bagian pada gambar yang disebut pembilang atau 1. Nah, ini dia pecahan 1/4 atau 1/4. Menari sesuai dengan irama lagu. Tari kupu-kupu adalah tarian yang menirukan gerakan kupu-kupu. Gerakan tangan ke samping, ke atas, dan ke bawah. Seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Menari biasanya diiringi musik atau lagu. Kalian dapat menari sambil bernyanyi. Di sini ada lagu kupu-kupu ya, ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu
rasa lelah. Nah, itu dia anak-anak, lagu Kupu-Kupu ciptaan Ibu Sud. Nah, di rumah kalian bisa bernyanyi dengan musik serta menirukan gerakan kupu-kupu. Anak-anak, sebelum melakukan permainan atau berolahraga, kalian akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Biasanya salah satu siswa akan memimpin. Mereka melakukan gerakan menekuk dan memutar di dalam air. Selanjutnya, permainan dilanjutkan. Anak-anak akan bermain pipa sumur. Mereka membutuhkan pipa paralon. Pipa ditegakkan di kolam. Anak-anak memegang pipa. Ada anak yang duduk dan ada anak yang berdiri. Anak-anak memutar-mutar pipa. Itu tadi permainan pipa di dalam kolam atau di dalam air. Bisa juga kalian saat di dalam air melakukan permainan menjaring ikan atau menangkap ikan. Sekian video pembelajaran hari ini ya. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.